Bapak dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Ketika Pastor Paroki mengajak saya untuk misa bersama pada sore hari ini, dan juga kemarin ketika diajak uskup untuk misa bersama di katedral, lalu saya menemukan kembali kipas ini yang dibagi di GBK ketika kunjungan Paus Fransiskus. Hari Senin kita dikejutkan dengan berita kepergian beliau untuk selama-lamanya. Ia telah mengakhiri pesiarannya di dunia dan kembali kepada Sang Penciptanya. Kepergiannya sungguh mengejutkan dan menjadi berita di berbagai media televisi dan diberitakan berulang-ulang, sehingga orang berkomentar, ada yang berkata, ada yang mempertanyakan mengapa pemimpin agama ini pemberitaannya begitu berulang-ulang. Yang lain kalau meninggal tidak sedemikian. Ini diberitakan begitu hebatnya dan berulang-ulang. Apakah yang telah dibuatnya selama hidupnya sebagai pemimpin sehingga pemberitaannya begitu hebat? Kemarin sesudah misa, lalu Bapak Uskup diwawancarai oleh beberapa wartawan di depan pintu katedral. Pertanyaan wartawan kepada Uskup, apa makna dari perayaan Ekaristi yang dirayakan malam ini, yang juga kita rayakan pada malam ini? Lalu uskup menjawab dua hal. Yang pertama adalah tentunya kita berdoa untuk yang mulia Paus Fransiskus, untuk keselamatan beliau. Yang kedua adalah untuk gereja. Dalam waktu dekat, tadi Pastor Paroki mengatakan pemilihan paus baru yang biasanya dilaksanakan 2 minggu setelah paus meninggal. Lalu apa artinya untuk gereja? Lalu beliau menjelaskan bahwa ada begitu banyak hal yang ditinggalkan oleh Bapak Paus yang menjadi kekayaan bagi gereja, yang perlu dilestarikan, perlu terus-menerus dihidupkan. Apa itu? Dalam kunjungan Paus ke Indonesia September tahun lalu itu, ada 3 hal yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah iman. Ya, di sini dikatakan ada faith, fraternity, dan compassion. Sebagai orang beriman dan sebagai pemimpin gereja Katolik seluruh dunia, ia menunjukkan keteladanan dalam menghidupi imannya. Kita saksikan bagaimana ia hidup ugah hari. Oleh karena itu ketika beliau hadir di Indonesia,
Semua orang terkagum-kagum dengan keugahariannya. Ia menaiki mobil yang biasa saja, bukan mobil mewah ketika ia dijemput. Ia tinggal bukan di hotel tetapi di kedutaan. Lalu orang menyoroti arlojinya, sepatunya, lalu orang membanding-bandingkan dengan para pemimpin agama yang lain. Dan orang kagum bagaimana ia seorang pemimpin yang begitu besar, begitu dihormati, hidupnya sangat ugahari. Kerendahan hatinya ia tunjukkan. Ia menyalami semua orang tanpa rasa takut. Ia ingin selalu dekat dengan semua orang. Ia sungguh menunjukkan keteladanan bagaimana ia menghidupi imannya. Lalu yang kedua tentang persaudaraan. Pada tahun 2019 beliau bersama dengan imam besar yang dikenal dengan dokumen Abu Dhabi, di mana beliau menandatangani dokumen bersama dengan Imam Besar Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib, dokumen tentang persaudaraan untuk menciptakan perdamaian dunia yang sangat terkenal itu. Ia mengajak untuk membangun jembatan-jembatan persaudaraan, bukan membangun tembok-tembok pemisah. Ketika Amerika sibuk membangun tembok perbatasan, justru ia mengajak, mari membangun jembatan-jembatan agar kita terhubung satu sama lain, membangun kebersamaan, membangun persaudaraan. Dalam kunjungannya ke Indonesia pun ia tunjukkan bagaimana ia yang orang katakan foto yang terviral persaudaraannya dengan Menteri Agama sekarang, Imam Besar Bapak Nasruddin, ketika ia mencium kepala paus dan paus mencium tangannya. Mau menunjukkan kepada semua orang bahwa demikianlah adanya hendaknya kita membangun dunia ini. Kita membangun dalam kebersamaan dan persaudaraan sekalipun kita berbeda. Dan yang ketiga adalah bela rasa. Ia selalu menunjukkan empati kepada orang-orang sederhana, difabel, anak-anak, orang terpinggirkan. Ia mengajak untuk berbela rasa dengan mereka, bukan hanya dengan manusia, tetapi juga dengan alam ciptaan yang lainnya. Dan kita kenal dokumen enciklik yang terkenal sekarang ini tentang lingkungan hidup, Laudato Si, yang sudah berumur 10 tahun, tetapi terus-menerus digaungkan karena bumi ini katanya harus menjadi tempat yang nyaman, yang baik, dan diwariskan kepada anak cucu dalam keadaan baik. Oleh karena itu
Dokumen itu mengajak untuk mendengarkan bumi yang menangis. Dan tema APP kita tahun ini kan pertobatan ekologis. Mengajak manusia untuk bertobat, mencintai bumi ini. Demikianlah sekian banyak warisan yang beliau tinggalkan, yang hendaknya bukan berlalu dengan kematiannya. Itu yang dikatakan oleh Bapak Uskup, bahwa begitu banyak keteladanan dokumen yang menjadi kekayaan gereja yang hendaknya kita tetap gaungkan, lalu kita hidupi dalam hidup kita ke depan, sehingga Bapak Paus yang kita cintai kita hidupkan terus menerus di dalam hidup iman kita dengan menghidupi apa yang telah diteladankan sebagai orang beriman, yang diteladankan dalam membangun persaudaraan di antara sesama manusia, berbelah rasa kepada sesama dan juga kepada alam ini. Kalau malam ini kita berkumpul untuk berdoa bersama, mohon keselamatan beliau agar juga menjadi pendoa bagi kita yang masih bersiara di bumi ini setelah beliau menikmati kemuliaan bersama para kudus. Tetapi juga yang tidak kalah pentingnya, bahwa segala kekayaan yang diwariskan bagi kita, kita juga tetap hidupi, kita laksanakan sehingga ia tetap ada di antara kita, ia tetap hidup di antara kita, karena apa yang diwariskan itu, khususnya tentang iman, persaudaraan dan bela rasa yang ia tekankan dalam kunjungannya ke Indonesia, sungguh senantiasa hidup di tengah kita. Dan itu hanya mungkin bila kita menghidupi apa yang dikatakan Injil tadi. Dua murid dari Emmaus, kembali ke Emmaus. Di perjalanan Yesus menampakkan diri, mereka tidak kenal. Mengapa? Karena hanya sibuk dengan kekecewaannya sendiri, sehingga sekalipun melihat Yesus mereka tidak mengenalnya, karena hanya berpusat pada dirinya sendiri dengan segala kekecewaan atas kematian Yesus. Sekalipun Yesus menjelaskan kitab suci, hatinya berkobar-kobar, tetap tidak mengenalnya. Mengapa? Karena terlalu sibuk dengan kekecewaannya sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri. Nanti setelah mereka keluar darinya, mengajak Yesus, memperhatikan Yesus, mengajak mampir, dan setelah Yesus memecahkan roti, mereka mengenalnya. Setelah tidak hanya sibuk dengan dirinya, lalu ternyata dia mengenal siapa teman perjalanannya, siapa yang memecahkan roti di hadapan mereka. Kita juga hanya mungkin untuk menghidupi kekayaan yang ditinggalkan oleh Paus. Bila kita keluar dari kita, seperti Paus mengajak keluar diri kita untuk membangun persaudaraan, berempati dengan orang, menghayati dan menghidupi iman kita. Itu hanya mungkin bila kita keluar dari kita dan tidak sibuk hanya memikirkan tentang kesulitan, kesusahan, kekecewaan, dan segala yang hanya berhubungan dengan kepentingan diri. Semoga, amin.